Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan kalian yang bertanya di kolom komentar, yang bertanya seputaran ijazah yang dipakai ketika mendaftar di kepolisian. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ijazah dipertanyakan di kolom komentar di video-video saya. Bahkan ada yang sudah saya jawab, kemudian di video selanjutnya atau di komentar selanjutnya masih ada yang bertanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas semuanya tentang ijazah yang saya tahu dan saya ingat ya. Jadi nonton video ini sampai dengan selesai. Oh iya teman-teman, buat kalian-kalian yang ingin tahu berapa umur yang akan diminta untuk pendaftaran Polri di tahun ini, ataupun kalian masih duduk di kelas 3 SMA, SMK, Madrasah Aliyah, ataupun kalian yang masih di SMK harus mendaftar lewat jalur apa. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membuat semuanya tentang itu. Tinggal kalian cek saja di kolom deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini, apakah hal yang ingin kalian tanyakan apakah sudah ada di video sebelumnya atau belum. Jadi kalian tinggal cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, pertanyaan pertama yaitu ada yang bertanya apakah ketika mendaftar memakai ijazah S1 apakah masih melampirkan ijazah SD, SMP, dan SMA? Jawabannya iya. Walaupun kalian mendaftar dengan ijazah S1 ataupun D3, D4, kalian tetap harus melampirkan ijazah SD, SMP, SMA, dan juga SKHUN-nya. Buat kalian-kalian yang tidak punya SKHUN, bisa melampirkan nilai raport. Kemudian ada yang bertanya tentang legalisir dari ijazah dan SKHUN. Apakah masih bisa memakai legalisir ijazah dan SKHUN yang lama? Nah, menurut saya nih, pribadi saya nih, jangan jadikan patokan ya. Legalisir ijazah itu bisa dipakai seumur hidup. Tapi untuk beberapa instansi, beberapa lembaga itu meminta legalisir oleh pejabat yang menjabat saat itu. Nah, misalnya begini, kita sudah lulus dari sekolah SMA selama 1 tahun atau tahun lalu. Kemudian kita mau masuk di kepolisian, kita itu biasa dimintakan legalisir dari pejabat yang menjabat sekarang. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian mau mendaftar menjadi anggota Polri atau di instansi lain, biasanya dimintakan legalisir dari pejabat yang menjabat sampai dengan sekarang ya. Jikalau misalnya kepala sekolah kalian yang sejak kalian lulus sampai kalian mau mendaftar itu masih sama, ya nggak usahlah didaftarkan lah. Karena saya juga pernah membuat legalisir ijazah dan SKHUN, tidak ditetapkan atau tidak dicantumkan sampai dengan tanggal berapa legalisir ijazah itu dan SKHUN berlaku. Jadi kadang saya juga bingung. Nah, kemudian ada juga yang bertanya di kolom komentar saya, kira-kira ijazah paket A atau paket B itu bisa dipakai atau paket C itu bisa dipakai? Untuk syarat di tahun-tahun sekarang ini, dari tahun 2021 pun sepertinya sama, di tahun 2020 juga sama, dan kemungkinan di tahun 2022 ini masih sama juga, yaitu ijazah paket tidak bisa dipakai ketika kalian mendaftar di kepolisian. Ya, ini memang mungkin kabar yang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Tapi ya seperti itulah adanya. Kemudian ada yang bertanya dengan hal yang sama tentang ijazah paket A, B, C, tapi dengan kondisi yang berbeda. Contohnya begini, misalnya dia dari SD sampai SMA dia memakai ijazah reguler, tapi ijazah SMP dia memakai ijazah paket. Kira-kira bisa atau tidak? Nah, setelah saya konsultasi dan bertanya kepada panitia daerah, ternyata hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus memakai ijazah reguler baik dari SD, SMP, SMA. Tidak diperkenankan dari salah satunya itu memakai ijazah paket A, paket B, atau paket C. Kemudian di kolom komentar saya itu ada yang bertanya, Bang, kira-kira bisa nggak lulusan 4 tahun bisa kira-kira mendaftar menjadi anggota Polri? Di tahun 2021, di situ ada syarat yang dalam surat edaran itu, surat pemberitahuan dibukanya pembukaan penerimaan tahun 2001 itu dicantumkan bahwa untuk kalian yang mengulang 1 tahun selama kalian sekolah di SMA atau SMK, kalian tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi kalian yang 4 tahun sekolahnya itu, walaupun kalian pindah sekolah ataupun di sekolah yang sama ataupun pindah daerah, kalian tidak diperbolehkan untuk atau tidak masuk kriteria dalam pendaftaran untuk mengikuti tes
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi saya belum dapat info lengkap apakah ini hanya berlaku untuk SMA atau juga berlaku untuk SMP juga. Karena SMA SMP ini 3 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengulang, maka dia terhitung 4 tahun sekolah antara itu SMA atau SMP. Terus pertanyaan terakhir ada yang bertanya gini, Bang, kalau lulusan sarjana ijazah belum keluar gimana? Apakah bisa dipakai surat keterangan lulus kayak anak SMA, kayak kelas 3 SMA? Nah, ceritanya gini teman-teman semua ya. Untuk sarjana dibutuhkan itu adalah nilai IPK. Nah, kira-kira bagaimana bisa keluar nilai IPK sedangkan ijazahnya pun belum keluar? Tapi mungkin keadaannya berbeda mungkin dengan kalian ya. Siapa tahu walaupun ijazah kalian belum keluar, tapi IPK-nya sudah ada ya. Dan mungkin tinggal minta surat keterangan dari fakultas atau dari universitas atau dari tempat kalian menimba ilmu ya. Tapi pada intinya kalau mendapati hal seperti itu, di saat temukan penerimaan Polri dibuka dan ijazah kalian belum keluar, ada baiknya kalian langsung ke panitia daerah, kalian konsultasi agar dapat info yang jelas. Kalau misalnya jauh dari tempat tinggal kalian, ya bagaimana caranya supaya kalian dapat info yang jelas? Lebih enak itu face to face daripada melalui media YouTube begini. Biasanya ya bisa terjadi miskomunikasi ya. Terus bagaimana dengan kita-kita yang masih kelas 3 SMA yang ijazahnya belum keluar? Nah, saya sudah membahas hal tersebut di video sebelumnya. Jadi kalian tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.